Bagian 8. Tak bisakah waktu diputar kembali, menjelajahi masa lalu, membuang kesalahan dan membenarkannya? Tidak. Andai manusia dapat memilih dan menyusun jalan hidupnya sendiri, tentu tak akan ada penyesalan dan kesedihan yang mewarnai hati. Tapi manusia tetaplah manusia, makhluk ciptaan Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang menamaikan garis takdir dari Tuhan. Laisa menatap satu persatu foto dirinya dulu bersama angkasa. Terlihat jelas senyuman kedua orang yang tengah berpose saling berpelukan itu. Angkasa berada di belakang Laisa, memeluk perutnya. Dan wanita itu yakin, seyakin-yakinnya, jika saat itu mata kelam angkasa memancarkan bias-bias cinta untuknya. Hanya untuknya. Tapi mengingat sikap angkasa belakangan ini yang acuh padanya, membuat siapa saja yang berada di posisi Laisa akan terasa sakit, jiwa dan hatinya. Hanya 3 hari Laisa bisa menebus segala kerinduan yang dia miliki untuk suaminya. Memiliki angkasa yang hampir seutuhnya kembali seperti angkasa yang dulu. Jika saja di saat-saat terakhir mereka dulu, nama Inggi tidak muncul. Wanita itu bahkan masih mengingat aroma lelaki itu. Baju-baju yang dikenakan angkasa selama hari penebusan itu masih belum Laisa cuci. Dia membutuhkannya di saat malam hari jika bayinya menendang-nendang tak dapat terlelap. Memosisikan kemeja ataupun kaos angkasa seakan-akan memeluk dirinya, nyatanya mampu perlahan membuat bayinya tenang. Sudah 10 hari yang lalu sejak hari penebusan angkasa usai, Laisa masih dapat merasakan kehadiran suaminya itu di setiap sudut rumah mereka. Wanita itu mengingat betul bagaimana manjanya dia saat itu, meminta ini dan itu yang selama 5 bulan dia tahan. Mengusap perutnya perlahan, Laisa menutup lembaran foto yang ada di pangkuannya, kemudian berjalan menuju rak untuk mengembalikan album kenangan mereka seperti semula. "Kenapa, Ang?" jawab aku. "Berjanjilah untuk menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Hanya itu satu permintaanku sebagai istrimu untuk yang terakhir kali." "Aku tidak dapat berjanji, Les. Aku tak tahu." "Kenapa? Apakah kamu tidak dapat membagi waktumu dengan anak-anakmu? Bayi ini juga anakmu, Ang, darah dagingmu. Dia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meski kita tidak bisa bersama lagi. Aku tahu, jangan mencoba menasihatiku, Lais. Aku bahkan lebih tahu merawat anak daripada dirimu." Laisa berusaha memejamkan matanya, kala bayangan itu kembali menghunjam ingatannya. Sudah berulang kali dia menasihati dirinya sendiri untuk tidak lagi memikirkan angkasa, namun Laisa masih membutuhkan lelaki itu. Dalam lubuk hatinya yang terdalam, dia ingin saat persalinannya nanti angkasa berada di sampingnya, menggenggam dan mengecup puncak kepalanya saat dia berjuang melahirkan anak mereka. Itu harapan Laisa sejak dulu. "Apakah kamu tak ingin melihatnya nanti, jika dia sudah hadir di dunia ini?" Angkasa mengendikkan bahu. "Mungkin tidak. Kamu takut jika melihatnya maka cintamu padaku akan tumbuh kembali. Dan jangan membuat diriku marah dan menyakitimu, Lais." Geram angkasa menahan amarah. "Sentuh aku." "Apa?"
Apa katamu tadi? Angkasa memandang Laisa dengan kedua alis saling bertaut. Jika kamu tidak bisa melihatnya ketika bayi ini lahir, maka sentuhlah dia saat dia masih di dalam perutku. Rasakan kehadirannya. Apa maksudmu? Aku rasa aku tak perlu menjelaskannya padamu, Ang. Ayo kita ke kamar. Sungguh, itu pertama kalinya dia terlihat hina di mata angkasa. Mana ada wanita yang akan bercerai tetapi malah melakukannya, memenuhi hasrat untuk pelepasan bersama. Tapi Laisa punya alasan tersendiri mengapa dia melakukannya, dan mereka menghabiskan malam itu dengan beberapa kali teriakan pelepasan yang sudah lama Laisa rindukan. Tubuh hamilnya ternyata masih mampu membuai hasrat angkasa, memenjarakan kenangan yang manis dalam hati suaminya. Gimana? Sudah belanja buat dia? Early menyeruput coklat panas dari mug berlogo biji kokoa perlahan. Saat ini mereka sedang berada di Royal Plaza, salah satu pusat pembelanjaan di daerah Surabaya Selatan. Early memaksa Laisa untuk menemaninya membeli keperluan dia dan calon anaknya. Belum, nanti saja kalau sudah lahir. Kan kita nggak tahu bayi ini laki-laki atau perempuan. Laisa menyesap matcha latte favoritnya. Bingung kan? Kemarin pas di USG nggak mau tahu jenis kelaminnya apa. Giliran mau belanja malah bingung. Early mendelik dan mencubit pada wanita di hadapannya. Kenapa malah kamu yang kesel sih? Yang melahirkan kan aku. Aku aja bisa tenang-tenang. Kenapa kamu yang sewot? Kepingin ya? Laisa menjawil hidung Early, menggoda sahabatnya yang masih betah untuk melajang. Apaan sih? Nikah juga belum, mana bisa hamil? Ya buruan nikah dong, biar bisa hamil kayak aku. Males ah, ntar ujung-ujungnya ditinggalin kayak kamu. Ogah gue sakit hati. Big no. Laisa menahan napas sebentar, sedikit terkejut dengan alibi Early yang tak masuk akal itu. Kok aku jadi kena sih? Laisa menggenggam jemari Early yang terbebas di atas meja. Tidak semua lelaki seperti angkasa. 1 dari 1000 pasti ada yang akan menjadi belahan jiwamu. Percayalah, pernikahanku ini hanyalah sebuah keberuntungan yang aku miliki sesaat. Aku tak pernah menyesal menikah dengan angkasa, karena tanpa dia aku tak akan memiliki bayi ini. Semua jalan hidup kita sudah ada yang mengaturnya, tinggal bagaimana kita bisa menerima dan menjalaninya. Maafkan aku, Les, aku tidak bermaksud mengungkit masalah kalian. Aku mengerti. Anggaplah pernikahanku ini adalah pembelajaran untukmu. Early mengangguk membalas penggenggaman Laisa. Aku mengerti. Sudah, jangan melo ah. Kita lanjut beli baju aja yuk. Jadi beli baju buat dia? Early menghapus titik bening yang sempat mengintip dari ujung matanya. Jadilah, kamu aja yang gak sabaran. Early berdiri mengikuti Laisa yang sudah beranjak meninggalkannya duluan. Emang beli yang warna apa? Feeling kamu kira-kira laki apa perempuan? Kalau feelingku sih dia laki-laki. Early menjajarkan langkahnya di samping Laisa. Pilih yang netral aja, kuning atau hijau. Nanti kalau sudah lahiran baru borong baju. Is, kasihan amat bayimu. Sabar ya sayang, Onti akan membelikan baju-baju yang cakep buat kamu. Asal kalau lahir jangan nakal ya, lahir yang bener aja. Early mengusap perut Laisa yang sudah semakin membesar. Apaan sih? Emang ada bayi lahir nakal? Aneh-aneh aja kamu ini. Laisa tak dapat menahan tawanya. Les, kita ke toko sebelah aja ya. Early bergegas mengajak Laisa memutar arah. Laisa yang masih terpengaruh oleh sisa tawanya hanya mengikuti kemana Early menyeret langkah kakinya.
Setelah memasuki toko yang menjual perlengkapan bayi dan anak, Erli langsung berlari menuju rak yang menyediakan baju-baju mungil untuk bayi yang baru lahir. Ih, lucu banget. Kita ambil ini semua ya. Leisa mengangkat alisnya tinggi-tinggi, melihat tumpukan baju yang ada di tangan Erli. Wanita itu menggeleng perlahan dan tersenyum tipis pada sahabatnya itu. Kamu pikir anakku tidak akan tumbuh besar? Erli membeku, mengangguk sebentar kemudian mengembalikan beberapa helai baju yang menurutnya harus kurang lucu. Dia tak akan sempat memakai semua baju pilihanmu. Kita cari beberapa ukuran berbeda di bawah 3 bulan saja. Selepas 3 bulan, kita bisa mengajaknya berbelanja. Laisa dengan sabar menjelaskan kepada Erli. Wanita itu sudah banyak membaca buku seputar tentang kehamilan, persalinan, dan merawat bayi. Laisa sadar jika nanti dia harus menjadi orang tua tunggal yang diwajibkan untuk mandiri. Karena itu, dia belajar berbagai pengetahuan tentang merawat bayi yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. 1 jam sibuk memilih baju, berebut botol tempat ASI, bahkan kasur dan selimut mana yang harus dibeli. Akhirnya mereka berdua keluar dari baby shop dengan tas-tas kresek yang memenuhi kedua tangan mereka. Langkah Laisa terhenti begitu arah matanya menangkap sosok angkasa yang juga keluar dari toko perlengkapan bayi yang seharusnya dia masuki tadi. Jadi ini karena angkasa. Wanita itu memejamkan matanya sesaat, menyiapkan dirinya untuk menghadapi calon mantan suaminya. Hai, Laisa memberanikan diri menyapa angkasa terlebih dahulu. Erli dan angkasa saling membeku dan menatap Laisa bergantian. Begitu juga dengan Inggi yang menatap Laisa tak percaya. Benarkah ini wanita yang akan diceraikan angkasa? Kita duluan ya. Laisa tersenyum setelah berpamitan pada angkasa. Langkah kakinya yang sedikit bergetar tak menyurutkan semangatnya untuk bisa berjalan tegak tanpa air mata. Bohong kalau Laisa baik-baik saja. Dia tahu betul di mana letak rasa sakitnya itu bersarang. Dia masih cemburu, dia masih kecewa dan sakit hati melihat angkasa yang menemani Inggi berbelanja memenuhi kebutuhan calon anak kedua mereka. Bayinya juga berhak mendapatkan itu semua. Tapi nyatanya angkasa lebih memilih menulikan panggilan hatinya. Lantas Laisa bisa apa? Sekuat apapun dia mengejar angkasa untuk kembali padanya, namun jika lelaki itu justru semakin berlari menjauhinya, maka akan sia-sia yang dia peroleh. Cukup menjadi wanita yang tangguh demi anaknya, dan itu akan berimpas pada angkasa yang telah meninggalkannya. Kamu tidak apa-apa, Lais? Erli mencekal pergelangan Laisa begitu dia bisa mengejarnya. Aku tidak apa-apa, Percayalah, aku sedang berusaha untuk terbiasa dengan semua ini. Bantu aku. Wanita itu memejamkan matanya, menarik napas panjang. Tentu, aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan melewati ini bersama. Aku, kamu, dan anakmu. Terima kasih, Laisa memeluk erat tubuh kurus Erli, mengabaikan perutnya yang mengganjal tubuh mereka. Ayo kita pulang. Erli mengurai pelukan Laisa, membimbingnya menuju tempat parkir. Sudah hampir 10 jam Laisa menahan sakit yang meremukkan seluruh tubuhnya, terutama bagian perutnya. Peluh menetes dari kening dan tubuhnya. Sesekali Laisa menarik napas, menahan diri untuk tidak mengejan. Perutnya yang melilit dan nyeri di berbagai bagian membuat tenaga wanita itu lambat laun berkurang. Sebentar lagi, saya lihat dulu ya, Bu. Nah, sudah pembukaan 10. Saatnya Ibu memulai. Sus, melihat perawat yang ada di samping Dokter Luli. Ayo, Laisa menggenggam erat tangan Erli.
mengikuti instruksi dokter Ruli untuk mengejan, menarik napas panjang dan dalam, lalu mengeluarkannya perlahan sambil mendorong bayinya keluar. Aku bisa, aku harus bisa. Wanita itu menyemangati dirinya sendiri, menarik napas lalu mendorong bayinya. Berulang kali hingga kemudian tangis bayi yang melengking memenuhi ruangan bersalin menghentikan usahanya. Kamu berhasil, Lais. Kamu sudah jadi ibu. Kamu berhasil membawanya dengan selamat. Erli memeluk tubuh Laisa yang terkulai lemas, tak mampu membalas pelukan Erli. Terima kasih sudah menemaniku selama kehamilan ini. Kamu memang sahabat terbaikku. Erli menghapus air mata mereka berdua. Kita lihat bayimu, dia jagoan seperti dugaanku atau bukan? Erli bangkit dari tubuh Laisa dan berjalan mendekati seorang perawat yang sedang membersihkan darah di tubuh bayi sahabatnya. Erli melirik tanda jenis kelamin bayi itu, kemudian berjingkak mendekati Laisa. Tebakanku benar, bayimu laki-laki. Dia sangat tampan dan juga gendut. Erli menutup mulutnya menahan tawa, mengingat dia sekarang berada di mana. Syukurlah, apapun jenis kelaminnya, dia tetap anakku. Laisa tersenyum, memeluk bayi mungil yang sedang berusaha mencari air kehidupan. Setelah menemukannya, bayinya menghisapnya dengan kuat membuat Laisa berjengit karena rasa sakit yang tiba-tiba. Kini dia sudah menjadi ibu dari pangeran kecilnya. 4 jam kemudian Laisa dipindahkan ke kamar perawatan untuk memulihkan keadaannya. Ruangan yang berisi 2 tempat tidur untuk 2 orang pasien masih kosong 1. Itu artinya di balik kelambu telah ada pasien yang baru saja melahirkan seperti dirinya. Laisa merepahkan dirinya meski dokter Ruli menyuruhnya untuk beristirahat, namun matanya enggan untuk terpejam. Dia kini telah menjadi ibu. Dada Laisa bergemuruh. Dalam angannya, dia selalu berharap saat setelah melahirkan dia dan Angkasa tertawa bersama sambil memeluk bayi mungil di gendongan Angkasa. Wanita itu mendesah perlahan. Tidak seharusnya dia memikirkan lelaki itu. Statusnya menjadi istri Angkasa hanya tinggal 1,5 bulan lagi, yang mengartikan jika dia sudah tidak berhak mencintai suaminya lagi. Melepaskan orang yang begitu cintai tidaklah mudah, namun Laisa percaya Tuhan sudah memilihkan pengganti di luar sana. Bagaimana bayinya? Apa dia rewel? Laisa membuka matanya perlahan. Samar, dia baru saja mendengar suara Angkasa. Tapi dia sendirian di sini. Laisa kembali menutup matanya, melanjutkan istirahatnya yang baru sekitar 30 menit. Jangan sedih, dia anak yang kuat, sama sepertimu, ibunya. Aku mencintaimu. Wanita itu membuka matanya lagi. Itu terdengar seperti suara Angkasa. Apakah dia hanya berhalusinasi? Laisa menggeleng berulang kali, mengusir bayangan Angkasa. Kemudian melanjutkan tidurnya kembali. Dia harus bisa menerima dengan lapang dada jika inilah takdir hidupnya. Membuang kenangan Angkasa, sudah cukup dia kesakitan seperti ini, menghancurkan jiwa dan hatinya. Ayo kita pulang ke rumah. Aku sudah tak sabar mengganti popoknya. Angkasa tertawa. Laisa menahan napas. Itu bukan halusinasi, itu memang benar-benar suara Angkasa. Tapi di mana? Aku sudah membayar biaya persalinan dan rumah sakit ini. Ayo kita pulang sayang. Anggi pasti sudah menunggu kita. Tunggu dulu. Anggi? Bukankah itu nama anak perempuan pertama Angkasa dan Inggi? Laisa menggigit bibir, menahan diri untuk tidak terisak histeris. Memberanikan diri, Laisa membuka tirai pembatas di sampingnya. Menutup mata sejenak dan apa yang Laisa lihat ketika membuka matanya sungguh hidangan penutup rumah tangganya yang sangat sempurna.
Wanita itu menutup mulutnya menahan isak yang hampir keluar. Di sana, angkasa berdiri menggendong bayi berselimut pink lalu mencium pipi Inggi. Cobaan apa lagi ini, Tuhan? Laisa bergegas menutup tirai pembatas, meloloskan setetes demi setetes air mata yang membendung sejak tadi. Seharusnya dia tidak melihat itu. Seharusnya dia tidak membuka tirai itu. Laisa menggigil memegangi dadanya. Sakit yang teramat dalam menusuk jantungnya. Suara tangisan bayi menghentikan tangisannya sendiri. Laisa menghapus sisa air matanya, kemudian membenarkan posisi tidurnya. Laisa harus menenangkan dirinya. Dia tidak ingin anaknya menjadi rewel karena hatinya yang kacau. Tunggu, anaknya? Laisa bangun dari tidurnya, mencari-cari suara tangis bayi yang belum juga berhenti. Semakin Laisa menajamkan indera pendengarannya, suara tangisan bayi semakin terdengar jelas. Maaf, Nyonya Laisa, bayi ibu menangis terus sejak tadi. Dia tidak mau berhenti. Mungkin dia lapar. Seorang perawat dengan terburu-buru mendatangi kamar Laisa, membuat jantungnya berlompatan ke sana kemari saking terkejutnya. Perawat itu menggendong bayi Laisa, kemudian meletakkannya di gendongan Laisa. Maaf bu, perawat bayi itu meminta maaf ketika membantu Laisa membuka kancing bajunya. Tidak apa-apa mbak, terima kasih. Saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa atau butuh bantuan, silakan menekan tombol di samping itu. Jelas perawat yang bernemtek alin menunjuk sebuah tombol. Baik mbak. Perawat itu kemudian meninggalkan Laisa sendirian, membiarkan ikatan antara anak dan ibu mulai terjalin. Kamu lapar ya sayang? Laisa mengusap pipi bayinya. Sesekali dia meringis merasakan sakit ketika bayinya menarik keras ujung payudaranya. Lais, refleks wanita itu menutupi dadanya. Begitu mendengar ada yang memanggilnya. Napas Laisa tercekat. Tidak mungkin. Kamu bersambung. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Apakah angkasa akan menemui anaknya? Tunggu episode berikutnya ya. Terima kasih.